Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab. Saya Fadlur Rahman Rafif Muzaki dan narasumber kita yang sudah hadir adalah Ustadzah Triyomil Falihah, SPDI MPD. Beliau merupakan anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Sehat Ustadzah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah, tema pembahasan kita kali ini adalah tentang bolehkah istri berpuasa sunnah tanpa seizin suami. Seperti itu Ustadzah. Ini tema yang mungkin menjadi penting untuk diketahui istri atau yang akan menjadi calon istri Ustadzah. Betul sekali. Oke, langsung pemirsa sekalian kita bertanya kepada Ustadzah Yomil. Apakah benar Ustadzah ada pendapat atau landasan dalil yang berbicara tentang istri ketika mau melakukan puasa sunnah harus izin dengan suami Ustadzah? Apakah ada? Oke, baik. Sebenarnya memang ada ya dalilnya. Namun tidak sedikit Mas Rafif ya di sekarang ini kesalahpahaman dalam pemahaman sebuah dalil atau sebuah hadis gitu ya. Nah, salah paham tentang sebuah hadis atau pemahaman sebuah hadis itu juga nanti akan melahirkan pendapat yang tidak tepat. Seperti salah satunya itu tadi, bahwasanya istri itu harus izin suami terlebih dahulu ketika si istri ingin berpuasa sunnah. Nah, salah satu dalil yang sering mereka jadikan landasan itu adalah hadis dari Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, la tasumul mar'ah. Jadi janganlah perempuan, atau dalam konteks ini itu istri ya. Jadi janganlah istri itu berpuasa wa ba'luha syahid, sedangkan suaminya itu ada di sisinya, maksudnya ada di rumah gitu ya, nggak sedang berpergian, illa biidnih, kecuali dengan izin si suami. Dan memang hadis ini adalah hadis yang sahih ya, karena juga seperti yang kita ketahui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu sudah terjamin kesahihannya, karena kita kan kenal ya kalau Imam Bukhari itu salah satu imam yang paling mutasyaddid atau paling ketat lah gitu, atau selektif dalam penerimaan hadis seperti itu. Nah, masalahnya apakah hadis itu semata-mata dengan hadis itu bisa mengharamkan perempuan itu puasa sunnah sebelum izin suaminya? Kan permasalahannya di situ ya. Jadi kalau kita hanya memahami hadis tersebut secara literal ya, atau secara saklek, maka memang di situ disebutkan latasumu, ada lafal latasumu yang artinya janganlah berpuasa. Ada lanahi yang kita ketahui itu adalah lam untuk pelarangan. Nah, dan kita ketahui ada kaidah fikih yang mengatakan al aslu fin nahyi litahrim, bahwasanya hukum dasar atau asal dari pelarangan itu adalah untuk pengharaman gitu ya. Maka ketika kita hanya berpijak pada makna letterlek dari hadis tersebut, maka ya lahirlah tadi pemahaman yang kurang tepat, bahwasanya istri itu harus wajib izin suami terlebih dulu nih kalau dia mau puasa sunnah, seperti itu. Namun yang perlu saya tekankan juga, ketika kita ingin memahami atau membaca sebuah dalil itu kita tidak boleh parsial, tapi harus secara istiqro' maknawi. Istiqro' maknawi itu bisa diartikan secara integralistik. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kita ingin memahami hadis itu tidak semata-mata kita hanya berpatokan pada hadis itu saja dan menafikan dalil-dalil yang lainnya. Karena ketika kita itu memahami dalil secara parsial, yang ada itu kita sering terjebak pada kita malah semakin menjauh dari maksud Nabi ketika menyampaikan hadis tersebut, atau menjauh dari pesan awal yang ingin disampaikan Nabi melalui hadis tersebut. Kayak gitu, Raffi. Baik,
Terima kasih Ustazah Yomil yang sudah menjawab. Ternyata ada ya pemirsa sekalian hadis yang menginformasikan bahwa kalau seorang perempuan mau melaksanakan puasa harus izin dulu. Betul. Namun dalam memahami itu harus secara integralistik ya. Betul. Agar kita memiliki pemahaman yang sempurna seperti Ustazah ya. Tentunya pemirsa sekalian ada pertanyaan, apakah memang ada dalil-dalil lain sehingga kita bisa memadukan dan bisa melahirkan satu pemahaman yang integralistik. Seperti itu. Jadi memang tadi ya satu hadis dari Bukhari yang itu sahih tapi disalahpahami oleh banyak orang. Ada lagi satu hadis yang juga itu sering dijadikan landasan ya untuk mewajibkan istri izin suami ketika ingin puasa sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Dan di sana ada redaksinya, ada potongan yang mengatakan seorang istri itu tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya, seperti itu Rafif. Nah, masalahnya orang-orang itu sering hanya menukil pada lafal atau kalimat itu saja, padahal sebenarnya hadis ini itu aslinya sangat panjang sekali gitu. Nah, dengan itu tadi hanya parsial memahami hadis dari sepotong-sepotong itu, jadi pemahamannya keliru seperti itu. Oke, kita jeda sebentar Ustazah. Ini menarik biar lebih lengkap. Maka kita akan simak lagi pemirsa sekalian penjelasan dari Ustazah Yomil setelah pariwara berikut ini. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bersama kami dalam obrolan tentang apakah seorang perempuan yang akan melaksanakan puasa sunnah harus izin dengan suaminya. Tadi Ustazah Yomil sudah menjelaskan tentang hadis-hadis tentang itu, dan tadi beliau juga sudah menjelaskan tentang hadis yang panjang mengenai kalau istri akan menjalankan ibadah puasa sunnah harus izin dengan suaminya Ustazah ya. Mungkin bisa dilengkapi atau dijelaskan lebih mendetail terkait hadis yang panjang itu Ustazah. Baik. Terkait hadis yang redaksinya panjang tapi sering dinukil hanya sepotong tadi ya, hanya diambil di bagian seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali atas izin suami. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Sa'id. Nah, hadis ini itu diriwayatkan itu berkenaan dengan kisah seorang perempuan yang suatu hari datang kepada Rasulullah, Rafif. Jadi perempuan itu datang kepada Rasulullah dan mengadukan beberapa hal tentang suaminya. Kalau di dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya perempuan itu adalah istri dari Sofwan bin Mu'attal. Nah, istri Sofwan ini ya curhat gitulah ya kepada Rasulullah, mengadukan perilaku suaminya yang sering melakukan 3 hal yang tidak mengenakan. Yang pertama, suaminya atau si Sofwan itu sering memukul istrinya ketika istrinya itu sholat lail atau sholat malam. Sadis sekali. Iya, itu yang pertama. Terus aduan yang kedua, si Sofwan itu juga sering memaksa istrinya untuk membatalkan puasa. Dan dalam konteks ini puasa sunnah ya, bukan puasa Ramadan. Lalu yang ketiga, si istri juga mengadukan Sofwan itu sering kesiangan dalam sholat subuh. Jadi digambarkan di sana ketika Sofwan itu sholat subuh, matahari itu sudah terbit. Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah langsung mengkonfirmasilah berita itu kepada si Sofwan sendiri. Lalu si Sofwan menjawab, adapun tadi yang pertama tentang kenapa Sofwan itu memukul istrinya. Jadi Sofwan itu mengatakan bahwasanya istrinya itu ketika sholat lail atau sholat malam itu sangat lama sekali. Jadi dia menggambarkan satu rakaat itu istrinya bisa membaca 2 surat yang sangat panjang. Nah itu kan subuh, itu kan sangat lama ya, dan Sofwan tidak sabar untuk menunggu untuk dilayani tentunya ya. Lalu yang kedua, kenapa Sofwan itu meminta istrinya untuk membatalkan puasanya? Itu karena si Sofwan itu mengaku, saya itu masih muda loh ya Rasulullah, dan saya itu sering tidak tahan menahan libido gitu ya, bahasa kasarnya. Makanya saya meminta istriku untuk membatalkan puasanya. Lalu alasan yang ketiga kenapa dia sering kesiangan dalam sholat subuh, dia hanya mengatakan itu sudah dimaklumi kok sama keluargaku, sekeluarga gitu saja ya. Nah, di sana lah Rasulullah sampai mengatakan itu tadi. Jadi seorang perempuan itu tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya.
Nah, kalau dalam konteks hadis tersebut, kita bisa mencermati ya bahwasanya rumah tangga Sofwan itu belum menemukan titik keharmonisan seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat si istri itu ingin melakukan ketaatan tetapi tidak didukung suaminya. Ya. Bahkan suaminya sering sholat subuh saja telat-telat gitu ya. Enggak, apalagi untuk melakukan ibadah sunnah, orang sholat subuh yang wajib aja dia sering telat gitu kan. Nah, dan tidak cukup sampai situ, dia malah memukul istrinya gitu ya, memaksa istrinya untuk membatalkan puasa gitu ya. Itu kan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga ya, karena sampai melakukan pemukulan itu kan fisik kalau ya. sekarang mungkin sudah dilaporkan saja. Nah itu makanya dia langsung lapor kepada Rasulullah karena kita tahu bahwa Rasulullah itu kan juga pemimpin ya. Makanya si istrinya itu tadi melaporkannya pada Rasulullah. Nah maka Rasulullah dengan pertimbangan menjaga istrinya agar tidak terkena kekerasan dalam rumah tangga karena dia nekat melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, tapi itu mengancam dirinya. Karena kita tahu bahwasanya Sofwan tadi yang diceritakan itu dia sangat temperamental seperti itu. Jadi kalau di dalam konteks hadis ini kita tidak bisa menggunakan prinsip al-ibratu bi umumi lafdi ya, bukan dengan keumuman lafal, tetapi sebaliknya al-ibratu bi khususi sabab. Jadi kita memberikan sebuah keputusan gitu ya, sebuah hukum itu karena sebab-sebab tertentu yang melatar belakanginya gitu ya. Kemudian tadi kan disampaikan ada hadis yang Sofwan bin Mu'attal dengan hadis sebelumnya saja. Bagaimana dengan adanya dua hadis ini kita bisa memahami secara proporsional saja? Oke, memang ketika kita ingin memahami sebuah hadis, kita itu harus bersikap atau berpikir secara cermat ya, sehingga kita tadi yang saya katakan tidak terjebak pada pemahaman yang parsial, sehingga malah menjauhkan kita dari menjauh dari pesan awal yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Nah, untuk terhindar dari pemahaman hadis secara parsial itu ada prosedur yang harus kita lakukan gitu ya untuk memahami sebuah hadis. Nah, salah satunya itu adalah kita menempatkan hadis tersebut, Rafif, itu sebagai penjelas Al-Quran. Nah, dalam maksudnya apa? Dalam ketentuan ini kita meletakkan Al-Quran itu tetap sebagai rujukan utama ya, atau sumber utama dari semua syariat yang ada di dalam agama kita, seperti itu. Nah, sebagai penjelas Al-Quran, hadis itu kan tidak mungkin ya ada yang kontradiktif dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, kalau misal ada hadis nih ya, yang dia kesannya kok kontradiktif dengan Al-Quran, maka itu adalah salah satu indikasi bahwasanya ada pemahaman yang kurang tepat dari pemahaman hadis tersebut. Karena kalau hadis itu dimaknai sebagai istri wajib untuk meminta izin kepada suami, itu menyalahi banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, Rafif. Nah, dan itu tidak boleh terjadi ya, karena yang namanya hadis itu harus menjadi penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Oke, baik, artinya Al-Quran kita tempatkan nomor 1 saja ya, habis itu hadis nomor 2 sebagai penjelas maknanya dari Al-Quran itu. Iya, jadi menjelaskan, merinci apa yang masih global yang ada di dalam Al-Quran. Lalu akan timbul pertanyaan pemirsa, apakah ada ayat dalam Al-Quran yang menginformasikan tentang tadi otonomi seorang perempuan dalam menjalankan suatu amalan ibadah? Kita akan tanyakan itu setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab. Kita akan melanjutkan obrolan kita Ustazah mengenai apa yang telah kita bincangkan tadi ya. Jadi tadi diterangkan hadis-hadis terkait seorang perempuan harus izin suaminya ketika melaksanakan puasa sunnah. Lalu kita bergeser kepada mungkin yang lebih tinggi, Al-Quran. Bagaimana pandangan Al-Quran, apakah ada yang menjelaskan tentang hal itu Ustazah? Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan ya hadis-hadis yang kalau kita pahami secara tekstual atau letterlek itu kok seolah-olah Nabi itu diskriminatif ya, kok nggak ramah pada perempuan, sehingga kalau mau
puasa sunnah saja harus izin suaminya gitu ya. Dan kalau kita maknai hadis tersebut secara letterlek itu otomatis akan bertentangan atau kontradiktif dengan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya setiap manusia itu mempunyai otonomi dirinya sendiri untuk melakukan sebuah ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, salah satunya adalah ayat yang terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 ya. Di sana menjelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama loh untuk mereka berlomba-lomba atau berprestasi dalam berbagai lapangan kehidupan, dan mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, termasuk potensi dalam hal spiritual, yaitu tadi melakukan ibadah-ibadah. Nah, Quran surat An-Nahl disebutkan bahwasanya man amila solihan min dzakarin au unsa. Nah, di sini dijelaskan barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, sampai dijelaskan loh di sana ya, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun. Jadi tiketnya itu atau syaratnya itu hanya dia mukmin saja gitu loh, nggak peduli dia laki-laki maupun perempuan. Falanuhiyannahu hayatan thayyiban ila akhir. Nah, ini kan menjelaskan bahwasanya Allah itu ya memberikan kesempatan yang sama kepada kita semua, laki-laki dan perempuan, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga tidak perlu izin kalau mau puasa sunnah seperti itu ya bahasanya. Dan di dalam pandangan Allah yang dilihat itu hanya ketakwaan kita. Jadi kita tidak peduli laki-laki dan perempuan, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, seperti itu. Nah, itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya perempuan itu secara eksplisit ya tidak perlu izin gitu loh ke suaminya ketika ingin melakukan puasa sunnah, seperti itu. Baik. Kalau semisal pendapat ulama itu ada nggak Ustazah? Kalau tadi kan Al-Quran seperti itu, hadis seperti itu. Kalau ulama itu ada nggak Ustazah? Oke, kalau pendapat ulama itu juga beragam ya Rafif ya, banyak perbedaan pendapat. Kalau jumhur itu mengatakan jika seorang wanita itu menjalankan puasa sunnah ya, tanpa izin suaminya, itu puasanya tetap sah, tetapi dia dianggap telah melakukan keharaman. Gitu ya, puasanya sah tapi tetap dia mendapatkan dosa karena itu adalah haram kan, gitu ya. Lalu kalau ulama Hanafiyah mengatakan istri puasa tanpa izin suami itu hukumnya makruh, nah sehingga tidak sampai tataran haram gitu ya. Kalau ulama Syafi'iyah itu menyatakan bahwasanya istri ketika berpuasa, kalau memang itu puasanya bukan puasa yang rutin ya, seperti kayak Senin Kemis, puasa Daud itu kan rutin. Nah, maka itu dia harus izin ke suaminya gitu ya. Tapi kalau puasa-puasa yang sifatnya itu insidental kayak puasa Syawal kayak gitu ya, puasa Arafah, itu istri tidak perlu izin suaminya. Kecuali kalau suaminya memang sudah memberikan ultimatum ya, besok kamu nggak boleh puasa loh gitu misalnya. Nah, itu nggak boleh. Itu menurut Syafi'iyah. Nah, kenapa kok mereka itu bisa berpendapat seperti itu? Karena kita maklumi pada era itu ketika para ulama mazhabi itu hidup, yang hidup di sana adalah budaya patriarki yang ada di masyarakat. Sehingga apa? Perempuan itu seperti menjadi makhluk kelas 2 atau yang kita sebut dengan subordinat. Sehingga untuk dia melakukan ibadah pun dia tidak punya otonomi tersendiri, harus izin kepada suaminya. Masalahnya, apakah agama kita itu beneran diskriminatif seperti itu? Tentunya kan tidak ya. Dan pada era sekarang ini itu sudah sangat berbeda dengan era yang dulu. Kalau dulu memang sangat patriarki, sekarang kita bisa lihat ya, kita ada di era laki-laki dan perempuan itu memiliki akses yang luas dan setara dalam mengembangkan potensinya, termasuk potensi spiritual itu tadi, seperti itu Rafi. Menarik Ustazah. Iya. Luar biasa. Baik, kalau kita melihat di Muhammadiyah Ustazah, terutama di Majelis Tarjih dan Tajdid dalam beristimbat hukum kan tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Betul. Itu secara tanggapan Muhammadiyah sendiri melihat kasus seperti ini bagaimana Ustazah? Oke, seperti yang kita ketahui ya, meskipun tadi ulama pada berbeda pendapat, tapi kan kita tidak berafiliasi pada mazhab tertentu ya. Maka Muhammadiyah itu mempunyai putusan tersendiri. Yang bisa kita baca itu di putusan Munas Tarjih ke-26 Rafif, itu di 2003 ya di Padang. Di sana disebutkan dalam tata cara mengerjakan puasa tatawu.
itu ada redaksi satu kalimat yang mengatakan seperti ini. Salah seorang pasangan suami atau istri yang hendak puasa sunnah itu hendaknya bermusyawarah dengan pasangannya ketika berada di rumah. Nah, yang perlu ditekankan di sini itu bermusyawarah, bukan meminta izin. Nah, ketika bermusyawarah itu yang terjadi di dalamnya itu adalah kesalingan. Maka ketika suami itu juga ingin berpuasa atau mengambil keputusan apapun lah ya, itu juga harus harus mengajak istri bermusyawarah. Dan itu ada ketersalingan di sana. Jadi suami itu juga harus mendukung istrinya yang hendak melakukan ketaatan. Ya, justru malah kalau bisa menemaninya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga apabila hadis dan ayat yang tadi kita kaji bersama itu akan terjalin dalam tema rumah tangga yang sakinah. Sehingga apa? Karena di dalamnya itu terkandung ajaran Nabi betapa suami istri itu harus saling mendukung dan menunaikan kebajikan kepada Allah. Jadi spirit saling mendukung itu yang nanti akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Luar biasa Ustazah. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Ustazah. Untuk istri dan juga calon istri nanti. Masya Allah. Oke. Saya sebagai host pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Yomil dan pemirsa sekalian. Tetap menyaksikan Tarjih menjawab di Tarjih Channel dan juga TV-mu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.